Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua ditegaskan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Ketua Komite Felix Fernando Wanggai oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Rabu 8 Oktober 2025. Gubernur Matius menyambut pelantikan tersebut dengan rasa syukur dan menyatakan tekad untuk membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai provinsi induk, Papua dihadapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru. Untuk itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara saya yang ada di Papua, khususnya Provinsi Papua, mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan semua pihak tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Felix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Secara terintegrasi, komite akan mengawal 8 agenda utama dalam rangka Asal Cita Papua yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Komite juga akan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan 6 provinsi di tanah Papua agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat. Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendek langkah kerja apa yang dilakukan oleh Komite Eksekutif? Pertama, kita sudah berjalan 1 tahun di dalam pemerintahan ini, sehingga tentu yang menjadi bagian dalam kita adalah konsolidasi kebijakan, konsolidasi strategi, konsolidasi program, dan konsolidasi anggaran dan konsolidasi regulasi. Itu yang penting, baik di level nasional, di level provinsi, dan di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal. Karena tentu kita ingin dengan kehadiran 6 provinsi ini membutuhkan langkah-langkah, ada maksud besar untuk langkah-langkah percepatan. Tetapi bagaimana mengelola langkah-langkah percepatan ini yang tentu membutuhkan jembatan dengan semua hal. Lintas Kemenko, lintas kementerian, kemudian lintas 6 provinsi di tanah Papua. Dan tentu yang menjadi bagian kita adalah bahwa lembaga ini hadir karena langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga tentu agenda-agenda strategis yang menjadi agenda strategis 5 Asta Cita dalam konteks Papua akan kita wujudkan, kita kawal bersama dengan menteri-menteri sektoral yang lain, bersama dengan 6 gubernur yang lain. Dan tentu kami harapan terakhir bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya, sehingga semua merasakan kehadiran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.